hari ini kita ketemu lagi ya. Kita lanjut materi tentang pendidikan sosial. Bangsa Indonesia pada zaman dahulu sudah melakukan hubungan dagang dengan bangsa lain. Seperti halnya tentang bahan keramik, perdagangan kain sustra, dan rempah-rempah dari Indonesia. Perdagangan dengan bangsa lain berlanjut sampai saat ini. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang hubungan dagang yang dikenal dengan ekspor dan impor anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Ada yang tahu nggak di sini apa itu ekspor? Iya. Ekspor merupakan cara menjual barang atau jasa kepada pihak yang ada di luar negeri anak-anak. Ya, contohnya Indonesia menjual bahan migas ke luar negeri, itu namanya ekspor. Orang yang menjual itu disebut dengan eksportir anak-anak. Ya, coba kalian perhatikan gambar di samping ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kegiatan ekspor, ya. Kegiatan ekspor yang dilakukan Indonesia ke luar negeri. Seperti itu anak-anak. Nah, kita lanjut ya. Ekspor, bahan-bahan yang bisa diekspor oleh Indonesia ada dua macam, yaitu migas dan non migas. Indonesia mengekspor barang-barang yang berbentuk migas seperti minyak bumi dan gas. Ada juga bahan yang non migas, misalnya bahan pertanian, hasil pertanian, bahan makanan ya, seperti itu. Itu adalah bahan-bahan yang diekspor oleh Indonesia. Nah, kita lanjut anak-anak ya. Oke, yang kedua kita bahas tentang impor. Apa impor, ada yang tahu? Iya, impor adalah lawan dari kata ekspor. Nah, impor itu berarti memasukkan atau mendatangkan, membeli barang dari luar negeri. Dari luar masuk ke dalam, itu namanya impor. Tapi kalau dari dalam keluar, itu namanya ekspor. Nah, sekarang orang yang membeli barang dari luar itu dinamanya importir. Nah, biasanya ibu pernah nih belanja online nih ya, belanja barang sesuatu yang barang itu berasal dari Cina. Nah, berarti ibu termasuk importir. Seperti itu anak-anak. Nah, paham? Iya. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang dua materi tentang ekspor dan impor. Nah, kita lanjut anak-anak ya. Negara yang mengimpor, kenapa sih Indonesia itu mengimpor barang dari luar negeri? Nah, mengambil barang dari luar negeri itu ada beberapa alasannya. Yang pertama, negara itu tidak dapat menghasilkan barang tersebut. Nah, itu anak-anak, kenapa kita bisa mengambil barang dari luar negeri? Karena kita tidak menghasilkan atau tidak dapat menghasilkan barang tersebut. Yang kedua, negara dapat memproduksi barang impor tersebut, tapi biayanya lebih mahal. Nah, sehingga kita harus mengimpor. Nah, seperti itu. Yang ketiga, negara
pengimpor barang dapat menghasilkan, tetapi jumlah barangnya tidak sesuai yang diharapkan. Maksudnya tidak sesuai jumlahnya dengan konsumen yang ada gitu, kekurangan, sehingga kita harus mengambil barang dari luar negeri. Ada beberapa yang sudah kita bicarakan yang Ibu kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang hubungan dagang yang namanya ekspor. Terus yang kedua tentang import, ada juga importir, ada juga eksportir. Nah, ada juga alasan kenapa kita mengimpor barang. Nah, mungkin untuk yang terakhir, pembelajaran yang terakhir, Ibu ingin kalian menjelaskan kembali apa itu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekspor. Nah, nih ya, seperti yang di samping ini soalnya. Terus yang kedua, siapa yang disebut dengan importir. Yang ketiga, nih seperti yang di sini yang kedua ya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan impor. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan eksportir. Ya, mungkin itu saja. Ibu akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, dan mudah-mudahan kalian di rumah tetap sehat, waspadalah ya, jangan keluar rumah, jaga jarak, oke?